Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dan Engkau memberkati setiap kami. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah buat nama Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan ku menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Benar Tuhan, kekuatan kami hanya ada di dalam Engkau. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau ada di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan ku menyembah Engkau Tuhan. Mari dengan sikap hormat kita mau menyembah Tuhan sambil bangkit berdiri. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Mari kita nikmati kehadirat Tuhan sore hari ini. Hampiri tata kasih karunia-Nya yang luar biasa. Amin. Terima kasih Tuhan. Oh syukur, haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu,
Yesusku, hanya Kaulah sedang. Oh, kami yakin Kau ada di tempat ini bersama kami, bersama umat-Mu Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari merasakan hadiratnya. Oh, haleluya. Yes, amin. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Oh, kami yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Yes, amin. Kami merasakan kasih setia-Mu Tuhan, menjamah setiap umat-Mu. Tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di ku yakin. Haleluya. Amin. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, kesembuhan terjadi di tempat ini. Terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Syukur, syukur, dan puji nama-Mu. Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, tiada bandingannya. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu. Allah di atas segala Yesus Kristus, dialah nama Yesus, dialah nama yang haleluya, haleluya. Kuasa-Mu besar Tuhan, mujizat-Mu nyata, Kau berikan pada umat-Mu. Kami memuliakan nama-Mu, kami bersyukur pada-Mu. Haleluya, haleluya. Dialah nama Yesus, dialah nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan sekarang dan selamanya. Mari menyembah Tuhan, mari puji namanya. Allah yang tinggi luhur, Allah yang perkasa, kekuatannya dahsyat, pertolongannya heran. Haleluya Yesus, kami berterima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh besar. Haleluya. Engkau satu-satunya Allah yang luar biasa bagi kami. Allah yang tidak pernah terlambat menolong kami. Allah Immanuel yang selalu beserta kami. Biarlah nama-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, dan kasih-Mu ditinggikan di antara umat-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita angkat tangan tinggi-tinggi. Katakan, haleluya. Engkau Allah yang besar. Mari kita angkat suara kita. Kita angkat tangan kita. Puji namanya. Haleluya. Haleluya.
kami masuk gerbang-Mu Tuhan dengan tetap bersyukur kepadamu, dengan puji-pujian kami, dengan hormat kami kepadamu yang siap memuliakan nama Tuhan. Mari kita katakan amin. Mari masuk gerbang Tuhan dengan bersyukur. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, mari masuk gerbang Tuhan dengan pujian dan syukur kita. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, ya, Engkau sangat baik Tuhan. Yes, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Haleluya. Dia baik sekarang dan sampai selama-lamanya. Kemuliaan untuk Allah kita. Silakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Biar setiap firman sore hari ini menjadi buah yang matang di hadapan Tuhan. Membawa iman kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Haleluya. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan, ku yakin Tuhan saat Engkau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman.
benar saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aku aman di dalam Engkau Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyambut firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Sungguh kami bersyukur karena kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Dalam kondisi sesulit apapun, serumit apapun, Tuhan selalu menyertai setiap langkah-langkah kami, hadir dalam perjalanan kehidupan kami, menyertai kami, menopang kami, menuntun kami, sampai pada akhirnya membawa kami dalam jalan kemenangan yang Kau persiapkan bagi setiap kami, anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, silakan Tuhan bicara pada sore hari ini di tengah-tengah kami, sampaikan isi hati-Mu, pakai setiap perkataan hamba-Mu menjadi sebuah rema yang memberikan kekuatan yang baru bagi jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap dengar firman Tuhan semua katakan amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, sekalipun hari-hari ini sering hujan, tapi saya percaya anak-anak Tuhan yang haus dan rindu akan Tuhan akan setia mencari Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya berikan sebuah judul, keyakinan akan pemeliharaan Tuhan. Kita baca Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Saya akan bacakan bagi Bapak Saudara. Ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. 2. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. 3. Tinggallah di negeri itu sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau.
Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di masa pandemi ini banyak negara-negara menghadapi krisis yang multidimensi. Hampir dalam segala aspek kehidupan negara-negara diserang. Banyak orang-orang menjadi takut, banyak orang-orang jadi khawatir, termasuk juga dengan anak-anak Tuhan. Saya percaya sekalipun dia anak Tuhan, mungkin rajin ke gereja, mungkin juga baca firman Tuhan, pasti ada rasa takut dan rasa khawatir yang menyerang. Bagaimana tentang ke depan, masa depan saya, anak-anak saya, pekerjaan saya. Karena banyak orang hari-hari ini gulung tikar, saudara. Perusahaan-perusahaan besar mulai mati-matian mempertahankan supaya tidak bangkrut. Kalau hidup saya dan saudara fokus dengan pandemi ini, fokus terhadap masalah persoalan yang dihadapi, maka saya percaya itu akan membuat saudara jadi orang yang tawar hati. Saudara akan jadi orang yang mudah takut, mudah khawatir. Tetapi sekalipun dalam masa pandemi, kalau saudara belajar mengarahkan hati kepada Tuhan, pandanganmu kepada Tuhan, belajar berserah kepada Tuhan, saya percaya Tuhan pasti menolong, Dia akan menuntun saudara melewati masa pandemi ini dengan penuh kemenangan. Nah, Tuhan itu adalah pengatur segala keadaan, kita harus percaya itu. Tuhan itu mengatur segala keadaan, tidak ada keadaan yang tidak bisa diubah Tuhan. Sekalipun itu kondisi yang mustahil, Tuhan bisa ubah jadi sesuatu yang mungkin. Bahkan di tengah jalan buntu sekalipun Tuhan bisa buat jalan keluar. Itu Tuhan saya dan Tuhan saudara. Dia Tuhan yang bisa buat segala keajaiban. Artinya apa? Di tengah-tengah situasi sesulit apapun, kalau saudara dan saya mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, saudara akan keluar sebagai seorang pemenang. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itulah yang dialami Ishak ketika negerinya sedang menghadapi bencana kelaparan yang berkepanjangan. Dikatakan itu bukan kelaparan yang pertama. Artinya ada multidimensi kelaparan. Kelaparan yang satu disusul dengan artinya kelaparan yang panjang. Dan kejadian 26 ayat 1 mengatakan bahwa timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Kondisi kelaparan yang panjang itu memaksa Ishak untuk cabut dari daerahnya, pergi dari daerahnya. Punya pemikiran seperti itu. Kenapa? Karena dia harus mencukupi kebutuhan keluarganya. Dia berusaha cari tempat baru supaya keluarganya bisa hidup dengan baik. Hal ini menunjukkan kepada saudara dan saya pada sore hari ini, bahwa perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, saudara rohani atau tidak, masalah itu akan tetap datang. Persoalan akan tetap hadir, pasti dialami oleh setiap orang. Ada kalanya krisis Tuhan izinkan untuk bisa membentuk hidup kita. Karena Tuhan punya maksud lewat krisis itu. Tapi kita tahu akhirnya bagaimana Ishak ini akhirnya keluar dan bebas dan menjadi seorang pemenang di tengah-tengah bencana kelaparan. Di tengah-tengah krisis yang sedang terjadi. Tuhan bisa mengubah krisis menjadi berkat yang luar biasa. Nah, hari ini kita akan belajar apa yang Ishak lakukan di tengah-tengah krisis kelaparan itu. Mungkin hari ini kita sedang punya masalah, sedang punya persoalan, bukan hanya masalah, tapi kita sedang hadapi krisis. Entah krisis apa, mungkin dalam dunia pekerjaan, rumah tangga atau apa saja. Belajar kepada Ishak. Apa yang Ishak lakukan sehingga kelimpahan itu terjadi di tengah-tengah kelaparan yang hebat. Yang pertama saudara, kita baca pada ayat yang kedua. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Yang pertama, percayalah kepada firman Tuhan. Ishak ini taat, Ishak ini nurut dengan apa yang Tuhan katakan. Pada saat Ishak sedang alami kelaparan yang sangat panjang, Ishak ini punya rencana pengen pergi ke Mesir.
Karena sudah nggak ada lagi yang bisa diharapkan di negerinya, di daerahnya. Kalau dia tetap tinggal di situ habis sudah. Makanya Ishak ini punya rencana ingin pergi ke Mesir. Tapi rupanya Tuhan menampakkan diri kepadanya dan menyuruh Ishak untuk tinggal, jangan pergi ke Mesir. Melainkan ikuti petunjuk Tuhan untuk tinggal di daerah Filistin, di tanah Gerar. Dan Ishak taat, saudara. Tahukah saudara bahwa ketaatan itu adalah kunci untuk bisa mengalami berkat dan anugerah Tuhan. Dibutuhkan ketaatan yang total untuk bisa mengalami anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang melimpah. Saya coba bayangin saudara, di tengah-tengah kelaparan itu Ishak ini kan sebagai kepala keluarga, dia pasti bergumul. Apa yang harus aku lakukan? Dia berpikir, dia peras otak, dia berusaha cari jalan keluar, cari solusi menghadapi bencana kelaparan yang sedang terjadi. Dialami oleh pekerjaan dan keluarganya. Dan Tuhan itu tahu persis apa yang ada dalam pikiran Ishak. Sebab dia Tuhan yang menyelidiki hati, mengerti segala niat dan cita-cita. Itu kata kitab Tawari. Ngerti hati manusia. Itulah sebabnya Tuhan itu menampakkan diri kepada Ishak. Jangan pergi ke Mesir. Kenapa? Yang ada dalam pikiran Ishak itu, aku mau pergi ke Mesir. Aku mau ke sana. Siapa tahu ada perubahan untuk segala sesuatunya ini. Dan Tuhan tahu hati Ishak sehingga dia katakan jangan pergi ke Mesir. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Dan Ishak percaya kepada suara Tuhan itu. Ishak nurut, Ishak taat. Ia tinggal di tanah Gerar. Sekalipun tidak tahu apa yang harus dia lakukan di situ. Segala sesuatunya kering. Dia nggak ngerti harus berbuat apa. Tapi kemudian Ishak mulai bercocok tanam, menabur. Dan rupanya Tuhan ini memberkati Ishak. Benih yang dia tabur itu menghasilkan panen 100 kali lipat. Dan Alkitab mengatakan Ishak menjadi kaya, bahkan sangat kaya. Di tengah-tengah bencana kelaparan. Penting bagi kita untuk percaya 100% kepada apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Ada sebuah cerita, seorang mafia dari Italia. Ya, mafia ini suatu hari anaknya ada di ketinggian 3 meter lah. 3 meter sak mana ya saudara ya? Ya, mungkin sak korden mungkin ya, atasnya sedikit lah. Anak kecil. Nah, kemudian papanya ini bilang, ayo loncat. Tangan papanya begini saudara. Ya, anaknya ragu-ragu. Loncat enggak, namanya anak kecil. Di bawahnya ada papanya, ya sudah. Akhirnya dia dengan segenap tenaga meloncatkan diri. Dan rupanya papanya menghindar saudara. Dan jatuhlah anak itu terluka, berdarah. Kemudian papanya yang kepala mafia ini bilang, jangan percaya kepada siapapun, termasuk ayahmu. Coba saudara, ini pelajaran seorang ayah dari mafia dari Italia. Begitu sadisnya. Artinya apa? Jangan saudara berikan pengharapan saudara, keyakinan saudara, kepercayaan saudara 100% kepada manusia. Kisah ini menggambarkan tidak ada manusia yang bisa kita percaya 100%. Manusia itu lemah, manusia itu punya kekurangan, punya keterbatasan, manusia bisa lupa, manusia seringkali tidak menepati janjinya. Tetapi berikan keyakinanmu, jangan pernah ragu menaruh harapan, kepercayaanmu 100% kepada Tuhan. Karena Tuhan itu pasti menepati janjinya. Kalau dia bicara, dia berfirman, apa yang dia katakan, mungkin saudara sudah lupa, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Oleh sebab itu, Bilangan 23 ayat 19 berkata seperti ini. Allah itu bukan manusia, sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak
Jadi ketika Tuhan bicara lewat firman-Nya yang saudara baca setiap hari, yang saudara renungkan tiap hari, yakini itu. Kalau firman Tuhan berkata jangan khawatir, burung di udara Tuhan pelihara, saudara harus yakin, percaya. Ketika saudara percaya akan firman yang kau baca, engkau dengar, engkau renungkan, maka itu akan jadi sumber kekuatan saudara. Saudara akan jadi orang yang kuat. Terutama di masa krisis. Di tengah-tengah situasi yang mungkin saudara tidak tahu apa jalan keluar. Baca firman, renungkan firman. Saudara akan melihat bagaimana nanti firman Tuhan itu menuntun hidup saudara. Tiap orang yang membangun imannya di atas dasar firman Tuhan. Percaya kepada firman Tuhan. Dia adalah orang yang akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Sekalipun ujian, kesulitan datang, tantangan datang, tapi kalau kita tetap percaya kepada kuasa firman Tuhan, saudara bisa melihat bagaimana Tuhan bisa merubah setiap keadaan saudara. Tuhan bisa merubah duka menjadi suka. Tuhan bisa mengubah krisis menjadi sebuah berkat. Belajar, percaya, bangun hidupmu dasar firman Tuhan. Seperti rumah yang dibangun di atas firman Tuhan, kokoh. Ada angin, ada topan, ada banjir, menerpa rumah itu tetap kuat. Karena berdiri atas dasar kebenaran firman Tuhan. Ini yang pertama saudara. Yang kedua, kita baca Kejadian 26 ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Nah, yang kedua adalah, yang Ishak lakukan adalah ia menabur di tempat yang Tuhan perintahkan. Di mana? Di tanah Gerar. Di tempat yang Tuhan perintahkan. Secara logika, untuk bisa mendapatkan hasil panen 100 kali lipat, secara logika, maka tanahnya harus subur. Setuju saudara? Tanahnya harus subur, dapat pasokan air yang cukup, kondisi tanah yang mendukung, itu harus ada. Sebab kalau itu terpenuhi dengan baik, kondisi yang baik, tanah yang baik, air yang cukup, cuaca yang mendukung, maka bisa mendapatkan hasil 100 kali lipat panen. Tetapi yang terjadi, Ishak ini ada dalam masa kekeringan. Artinya apa? Enggak ada air, enggak ada hujan, kondisi tanah kering, kerontang, bahkan sangat tidak cocok ditanam sesuatu di sana. Saya percaya kalau dalam situasi normal, benih ditanam di tanah yang kering, pasti mati. Itu situasi sebuah keadaan yang tidak cocok untuk bisa menanam sesuatu. Sebuah situasi yang tidak tepat dan tidak mendukung untuk bisa bercocok tanam. Tetapi Alkitab berkata, di tengah-tengah situasi yang tidak mendukung itu, Ishak sangat diberkati Tuhan. Hasil panennya 100 kali lipat. Tidak masuk akal saudara. Apa kuncinya? Kok bisa Ishak ini mendapatkan hasil 100 kali lipat? Dikatakan tadi, sebab ia diberkati Tuhan. Ini yang menjadi dasar mengapa di Ishak menabur ini kemudian dia mendapatkan panen yang luar biasa. Karena ia diberkati Tuhan. Ternyata benar apa yang dikatakan kitab Amsal. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Artinya apa? Amsal tidak sedang mengajarkan kepada kita supaya kita malas, supaya kita diam-diam saja, ongkang-ongkang kaki. Tidak. Tapi Amsal mengajarkan kepada kita apa yang harus kita kerjakan, bahkan sehebat apapun usaha kita, hanya berkat Tuhanlah yang bisa membuat kita menghasilkan sesuatu. Kalau enggak ada berkat Tuhan, orang berusaha sekuat tenaga, berkeringat, banting tulang, tapi enggak ada berkat Tuhan, saya percaya tidak akan bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Tapi kalau orang itu diberkati Tuhan,
Mungkin dia bekerja dengan cara yang biasa, dia lakukan yang biasa dia kerjakan pada umumnya. Tapi kalau ia diberkati Tuhan, hasilnya pasti sangat luar biasa. Saya sangat yakin, sekalipun di Alkitab tidak tertulis, Isa ini menabur di tanah yang kering, kemungkinan besar, ini menurut saya saudara ya, karena di Alkitab tidak ada. Kemungkinan besar itu Tuhan yang perintahkan. Kenapa? Karena tidak mungkin orang normal nganggur lah, tidak ada kerjaan. Jadi Isa ini kan disuruh Tuhan untuk diam. Diam di negeri yang aku tunjukkan. Dan Isa nggak tahu apa yang dia kerjakan. Kan tidak mungkin nganggur ya, mengambil cari benih ditanam. Kan tidak mungkin. Pasti ada sesuatu. Saya mencoba mengimajinasikan. Membayangkan saat Tuhan nyuruh Isa jangan pergi ke Mesir. Diam di negeri, di tanah ini, di tanah Gerar, diam di situ. Oke, Isa nurut, dia tidak pergi apa-apa. Tapi Tuhan kan tidak ngomong dia harus berbuat apa. Isa tidak ngerti apa. Saya percaya di masa-masa dia taat kepada firman Tuhan, dia banyak berdoa, dia banyak berkomunikasi. Tuhan, apa yang harus aku lakukan di sini? Gak ada apa-apa, semuanya kering. Saya yakin Isa banyak berdoa, tanya pimpinan Tuhan. Dan mungkin di saat dia berdoa itulah mungkin tiba-tiba Tuhan bicara. Loh di sekitar kamu kan ada banyak tanah. Kenapa enggak kamu coba tabur sesuatu di sana? Loh tanahnya kering Tuhan. Mau ditabur apa? Gak mungkin nabur sesuatu di tanah yang kering. Sudah jangan pikirkan itu, tugasmu itu menabur. Nanti bagiannya sendiri. Ya, saya percaya sekalipun tidak tertulis di Alkitab, tapi saya mencoba, tidak masuk akal kalau tiba-tiba Isa nabur gitu. Kan tidak mungkin, pasti ada hikmat Tuhan, pasti ada tuntunan Tuhan untuk bisa lakukan sesuatu. Mungkin Tuhan bicara, mungkin dalam mimpi atau dikasih hikmat sama Tuhan, tabur di tanah itu. Tidak ada air, jangan pikirkan air, tugasmu menabur. Bagianku yang mengerjakan, bagianku yang bisa membuat air. Gak ada air di tanah yang kering, gak ada hujan, gak ada apa-apa. Isa akhirnya menabur, maka menaburlah Isa di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia menghasilkan 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Ketaatan tadi saya katakan selalu mendatangkan berkat Tuhan. Bagian kita apa saudara? Bagian kita adalah melakukan firman Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang memikirkan caranya. Bagian Isa menabur. Tugas dia menabur. Bagian Tuhan apa? Biarkan Tuhan pikirkan bagaimana caranya mendatangkan air. Itu bukan tugas saudara. Tugas saudara adalah menabur. Tugas Isa menabur. Dipikir logika tidak masuk akal. Bagaimana tanaman bisa subur? Padahal tanah kering. Selama Isa menabur di situ sampai panen, itu tidak ada hujan loh saudara. Tiba-tiba turunlah hujan, tidak ada. Jadi sampai panen 100 kali lipat, itu sama sekali tidak pernah ada hujan. Tetap dalam situasi yang kekeringan. Artinya apa saudara? Hari ini Tuhan menunjukkan kepada kita, sekalipun tidak ada air, sekalipun tanahnya tidak subur, kondisi tidak memungkinkan, tetapi Tuhan bisa membuat panen 100 kali lipat. Itu Tuhan saya dan Tuhan saudara. Oleh sebab itu di saat saudara hari ini mengalami krisis, ayo deket Tuhan, cari Tuhan, setia sama Tuhan. Yang tidak bisa ibadah di gereja, tetap cari Tuhan di rumah. Melekat kepada Tuhan. Karena ketika saudara melekat kepada Tuhan, Tuhan bisa mudah bicara sama saudara. Kalau kita nggak melekat sama Tuhan, nggak baca firman Tuhan, bagaimana Tuhan bisa ngomong sama kita? Melekat, intim dengan Tuhan, baca, renungkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Karena di saat saudara melekat dekat dengan Tuhan, nanti tiba-tiba kok Tuhan giring saudara. Mengarahkan saudara, ayo lakukan ini. Ayo kerjakan ini. Saudara tahu, Isa ini bukan seorang petani loh saudara.
Dia sama sekali tidak ngerti dunia pertanian. Kenapa? Dia diwarisi bapak Abraham itu ternak. Kambing, domba. Karena memang dia seorang peternak Abraham. Dan itu dia wariskan kepada Ishak. Jadi dunia pertanian Ishak sama sekali tidak mengerti. Ketika dia mulai terjun ke dunia yang sama sekali tidak dia mengerti. Tapi ketika berkat Tuhan ada di sana, dia akan sukses dan berhasil. Saya percaya, mungkin di tengah-tengah krisis ini saudara sedang bingung, Tuhan bagaimana pekerjaanku macet, bisnis sepi, dekat, melekat sama Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan bisa memberkati Ishak 100 kali lipat panen di tengah-tengah masa kering, tidak ada air, tidak ada hujan, tanah tidak subur, Tuhan juga bisa memberkati, memulihkan hidup saudara. Mungkin bukan dunia saudara. Mungkin kita berpikir, kalau Tuhan berkati saya harus di bidang ini. Oh, belum tentu saudara. Tuhan bisa berkati saudara bukan lewat toko saudara. Bukan lewat keahlian saudara. Tapi Tuhan bisa berkati saudara dengan cara yang tidak pernah saudara duga. Bagian saudara adalah percaya dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Satu tutup bagian yang terakhir saudara. Ada ayat yang ketiga berkata seperti ini. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau, perhatikan. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Jadi lewat ayat ini sepertinya Tuhan ini sudah memberikan sebuah gambaran. Blueprint. Kalau kamu tinggal di negeri ini, nurut, taat tinggal di negeri ini. Maka aku, artinya apa? Nanti endingnya, akhirnya kamu akan diberkati. Aku akan nyertai engkau, kamu akan diberkati. Itu seperti sebuah gambaran. Akhir dari segala macam bencana kelaparan yang dialami oleh Ishak. Jangan ke Mesir, nurut tinggal di negeri ini, nanti aku akan memberkati engkau. Artinya apa? Kalau Ishak nurut, Ishak taat kepada Tuhan, dia akan menikmati penyertaan dan berkat Tuhan yang luar biasa. Jadi Ishak sebetulnya sudah ngerti apa yang akan dia alami pada akhirnya, endingnya. Kira-kira kalau saudara menjadi Ishak, sedang alami kelaparan dalam situasi Ishak, ini belum nabur Ishak saudara, belum. Jadi masih dalam masa bencana kelaparan, saudara mendapat pesan firman Tuhan, jangan pergi ke Mesir, tapi tinggal di negeri ini, nanti aku akan menyertai dan memberkati engkau. Negeri ini akan aku serahkan kepadamu. Kira-kira menghadapi bencana kelaparan itu, saudara khawatir, takut, atau senang saudara? Ayo. Kira-kira ketika Tuhan sudah berfirman, aku akan menyertai, memberkati engkau, dan aku berikan negeri ini kepadamu. Kira-kira. Saya yakin tadinya Ishak ini khawatir. Dia takut. Dia cemas dengan kondisi keluarganya. Ketika pesan firman Tuhan datang, kalau saudara jadi Ishak, kira-kira saudara masih khawatir? Atau sedikit khawatir? Atau cemas? Atau sama sekali hilang cemasnya? Ayo, gimana Pak Saudara? Ya seneng karena enggak ngalami. Coba ngalami. Ya, saya kasih gambaran begini saudara. Seharusnya itu bukan menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan lagi. Kalau saudara yakin firman Tuhan. Percaya firman Tuhan. Kenapa? Sudah ngerti endingnya. Sudah ngerti hasil akhirnya. Contohnya begini saudara. Siapa di sini suka nonton siaran live, entah itu tinju, entah itu sepak bola, atau motor GP, balapan motor. Siapa yang suka nonton live? Karena nonton live itu punya ketegangan dan keseruan tersendiri. Ya, mungkin yang wanita-wanita kurang mengerti yang saya maksud. Karena mungkin tidak pernah nonton ya, live saudara ya. Tapi yang pria-pria
yang mungkin khususnya nonton sepak bola atau yang suka balapan MotoGP atau nonton tinju atau seperti tadi malam, ya Khabib melawan Gaethje. Ya. Nah, orang yang suka nonton live itu punya ketegangan sendiri. Misalnya nonton sepak bola. Misalnya kita katakanlah itu Barcelona melawan Real Madrid. Ya, kita jagoin Barcelona. Ya, kita pegang Barcelona. Pasti menang. Nah, saya percaya ketika Barcelona ini diserang, ditekan, bahkan kemasukan gol, kita akan jadi sedikit kecewa. Khawatir, jangan-jangan nanti jagoan saya kalah. Ya, jadi ada rasa tegang, apalagi itu menjelang menit-menit terakhir, menjelang 90 menit terakhir mau buyar. Wah, pasti ada rasa tegang yang luar biasa. Beda sama ketika saudara nonton siaran tunda, siaran ulang. Apalagi kita sudah ngerti hasil akhirnya. Katakan misalnya tadi Barcelona sama Real Madrid, kita jaguin Barcelona. Ternyata hasil akhirnya itu Barcelona menang 2-1 lawan Real Madrid. Kita sudah ngerti, kita nonton siaran ulangnya, siaran tundanya itu pasti nggak tegang, saudara. Kenapa? Kita sudah ngerti loh hasil akhirnya. Jadi ketika kita nonton, sekalipun di awal-awal Barcelona diserang, mungkin ketinggalan 1 gol, bahkan mungkin menjelang detik-detik terakhir masih 89 menit masih 1-0. Tapi karena kita sudah ngerti hasil akhirnya 2-1 ya, pasti nanti masuk. Kita tidak akan tegang, beda ketika kita nonton siaran langsung, ngalami live, itu tegangnya luar biasa. Nah, demikian juga dengan hidup saudara dan saya. Saudara dan saya ini sudah ada dalam rencana Tuhan. Hasil akhirnya itu ada dalam Alkitab, saudara. Janji Tuhan itu rencana yang penuh dengan damai sejahtera, penangan untuk saudara, berkat-berkat disiapkan buat kita untuk orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Itu seperti hasil akhir ending yang sudah Tuhan berikan untuk orang yang berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, tidak pernah dikecewakan. Sekalipun kau lewati lembah bayang-bayang maut, Tuhan menyertai, tongkat Tuhan menyertai. Dia akan menghibur saudara, artinya apa? Saudara melewati lembah-lembah kesusahan, bayang-bayang maut, Tuhan menyertai, tetap akan sampai pada padang rumput yang hijau. Itu hasil akhir endingnya. Jadi sangat disayangkan ketika kita sudah ngerti, Alkitab sudah menyediakan segala sesuatu, kelimpahan, berkat, kesembuhan yang Tuhan persiapkan untuk setiap anak-anaknya. Anak Tuhan masih khawatir. Anak Tuhan masih takut. Artinya kita kurang percaya sama Tuhan. Saudara percaya bahwa Alkitab itu adalah janji Tuhan untuk saudara dan saya? Amin. Itu untuk saudara dan saya. Bukankah Alkitab berkata, kalau kita nurut firman Tuhan, lakukan firman, lakukan perintah Tuhan, itu berkat saudara. Apa yang diperbuat saudara berhasil, disertai Tuhan. Itu hasil akhir sebetulnya yang sudah Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Pegang itu. Ketika engkau lewati krisis, engkau sedang lewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, pegang. Aku tahu sesuatu yang baik, sesuatu yang indah Tuhan sudah sediakan di depan. Jadi ketika engkau sadar bahwa yang terbaik Tuhan sudah sediakan di depan, seharusnya melewati krisis, melewati kesulitan, sudah tidak usah khawatir. Percaya Tuhan menyertai, Tuhan bersama-sama dengan kita akan melewati masa-masa itu dengan penyertaan Tuhan dan akhirnya sampai kepada kemenangan. Sekalipun lewati krisis, Tuhan bisa ubah krisis menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita pada sore hari ini. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Arahkan hati kita kepada Tuhan.
Ku yakin dan percaya Kau selalu merubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup merubah beban menjadi berkah. Ku yakin dan percaya. Kita bangkit berdiri. Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Nyanyi dengan sungguh-sungguh, katakan ku yakin dan percaya. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin. Amin, haleluya. Yang percaya firman Tuhan terjadi, angkat suaramu dan hatimu. Terima kasih Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi, angkat tanganmu tinggi-tinggi yang percaya firman Tuhan. Amin. Jadilah seperti firman Tuhan, seperti iman dan keyakinanmu sore hari ini. Haleluya. Sembah Tuhan sore hari ini. Jangan fokus pada persoalan dan masalahmu, tapi fokus pada kuasa Allah, janji Tuhan, dan kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Angkat tanganmu lebih tinggi-tinggi lagi. Buka hati lebih sungguh-sungguh. Oh haleluya. Sembah Dia. Kesempatan yang baik sore hari ini, percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Tuhan melawat saudara. Tuhan sanggup memberkati, memulihkan saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sembah Tuhan, buka hatimu. Tuhan sanggup menolong saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Lebih sungguh-sungguh lagi, supaya imanmu muncul dan tumbuh. Haleluya. Ku yakin dan percaya. Terima kasih Tuhan. Kau sanggup mengubah menjadi siang. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, untuk kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk iman Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan. Kau bisa merubah hidup kami, beban menjadi berkat. Yang percaya katakan haleluya, Kau sanggup mengubah. Kau sanggup mengubah beban menjadi, dengan sukacita, dengan senyum. Haleluya, Kau sanggup mengubah. Katakan dengan iman saudara. Oh haleluya, beban menjadi berkat. Sembah Dia. Oh haleluya, sembahlah Yesus. Biar Tuhan melawat setiap saudara sore hari ini. Ibadah yang singkat tapi tidak berkekurangan berkat Tuhan. Surga turun di tengah-tengah saudara. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati Tuhan. Dalam persoalan apapun juga, Tuhan berikan jalan keluar dan kemenangan yang besar. Oh haleluya. Sembah Tuhan sebelum kita meninggalkan gedung gereja hari ini. Haleluya. Siapa yang percaya Tuhan sanggup menolong, melepaskan kita, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Buka hatimu. Tuhan melewat saudara, menjamah saudara, dan memulihkan saudara. Sembahlah Yesusmu. Haleluya. Rasakan kehadiran Tuhan, rasakan kebaikan Tuhan. Dalam krisis apapun juga, Tuhan sanggup memberkati. Ketika kau menabur dengan sungguh-sungguh dan mengikuti perintah firman Tuhan, maka surga akan turun di tengah-tengah saudara. Lakukan dengan penuh ketaatan semua firman Tuhan. Terus setia mencari Tuhan.
bergaul karib dengan Tuhan. Percaya apapun yang terjadi, Tuhan bisa mengubah beban persoalan menjadi berkat yang luar biasa. Haleluya. Terpuji namamu, sembah Tuhan. Terpuji namamu, haleluya. Haleluya. Siapa yang percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita sore hari ini? Angkat tanganmu tinggi-tinggi, buka hatimu lebar-lebar. Terima anugerah Tuhan dan berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Jama-jama lawan kami Tuhan. Sebelum kami meninggalkan gereja rumah-Mu Tuhan, kami percaya Kau sanggup memulihkan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biar kuasa urapan Tuhan semakin nyata mengurapi hamba-Mu. Kau pakai lebih dahsyat dan luar biasa. Bersyukur Tuhan untuk ibadah sore hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau memberkati kami. Kami percaya persekutuan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan yang kami lakukan dengan sepenuh hati tidak akan pernah sia-sia. Bersyukur untuk sukacita, untuk iman, untuk kekuatan, pemulihan, jalan keluar, kemenangan sudah kami terima Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Untuk berkat Kau berikan kepada kami sore hari ini Tuhan, kami percaya tidak sia-sia kami datang saat ini. Kami tidak sedang membuang waktu kami dan pikiran dan energi kami. Kami berjumpa dengan Tuhan Yesus yang besar, yang luar biasa. Sehingga apapun masalah kami, beban kami Tuhan, Kau sanggup merubah krisis menjadi berkat yang luar biasa. Berkati Tuhan Yesus usaha pekerjaan semua jemaat Tuhan. Pergumulan mereka Tuhan yang mereka lakukan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan Yesus masa depan terbaik pasti menjadi milik orang-orang yang percaya. Berkati usaha, toko, apa yang mereka lakukan Tuhan. Buah tangan mereka, kesibukan mereka, pikiran mereka, semua jemaat diberkati. Setiap orang percaya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Berkati Tuhan Yesus, hamba-hamba Tuhan tergabung di gereja ini yang sudah melayani sore hari ini di atas mimbar sampai pintu utama gedung gereja ini Tuhan. Yang sudah melayani sore hari ini Tuhan. Yang ada di gereja ini Tuhan, setiap pelayan Tuhan, para volunteer, aktivis yang memberikan hidup dan keringat mereka bagi Tuhan. Jerih payah mereka tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapak Surgawi untuk sore hari ini. Kami percaya Tuhan berkati yang terakhir untuk bangsa negara kami. Berkati pemerintahan kami Indonesia Tuhan. Tanpa Tuhan pemulihan tidak akan terjadi. Bersama dengan Tuhan lewat doa orang percaya Indonesia akan penuh kemuliaan Tuhan. Berikan hikmat akal budi kepada Bapak Jokowi Tuhan. Presiden kami dengan kuasa urapan dari Tuhan. Dengan jajarannya untuk memberikan solusi yang terbaik, pikiran-pikiran yang lebih dahsyat, yang cerdas. Supaya boleh memikirkan Tuhan, memikirkan jalan keluar yang luar biasa. Sehingga pada akhirnya semua bangsa dan semua rakyat Tuhan bisa keluar dari krisis ini. Menikmati Tuhan, pemulihan yang luar biasa. Menampingi Tuhan hal-hal yang ajaib. Membawa semua bangsa negara kami ini Tuhan menjadi bangsa yang damai sejahtera, sukacita, tenang, tentram. Karena Tuhan Yesus memberkati negara kami Indonesia. Terima kasih Bapak Surgawi untuk sore ini. Kami percaya Tuhan sepanjang sisa hari ini, seterusnya sampai selama-lamanya. Tuhan terus memberkati, memulihkan. Karena grand design Tuhan itu jelas bagi kami. Blueprintnya jelas Tuhan. Masa depan yang terbaik, yang penuh dengan sukacita, penuh kemenangan. Tuhan sudah tetapkan bagi orang-orang yang percaya, yang setia mencari Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang dengan berkat yang luar biasa. Saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Buka hatimu lebar-lebar saudara sekalian. Dan sekarang Bapak Ibu dikasih Tuhan, pulanglah engkau. Terimalah berkat dan anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih cintanya dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang akrab, intim dan mesra melalui Allah Roh Kudus yaitu Tuhan Yesus Kristus menyertai, memberkati, memulihkan saudara sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati katakan amin. Tepuk tangan, happy Sunday. Tuhan berkati saudara. Ku yakin
yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu bisa bersaat teduh. Hari ini persembahan 2 kali, kas gereja dan persembahan misi. Tuhan Yesus memberkati.